senang banget berjumpa kembali di tempat ini, memuji dan menyembah bersama untuk Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebelumnya, jika ada jemaat yang membutuhkan translation bahasa Inggris, boleh menghubungi usher kita yang ada di sekitar sini. Nanti usher akan meng-guide saudara untuk bisa mendapatkan translation bahasa Inggris. Oke? Sebelumnya, boleh saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama? Kita mau baca bacaan ayat minggu ini, diambil dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Isinya adalah sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Boleh saya undang untuk kita baca sama-sama, boleh? Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Boleh sama-sama kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau memuji dan menyembah namamu Tuhan di atas segalanya. Kami buka hati kami, biar Engkau yang memenuhi hati kami dengan roh-Mu Tuhan. Engkau memenuhi setiap ruangan, agar kami yang datang Tuhan tidak pulang dengan tangan kosong Tuhan, tapi penuh dengan sukacita-Mu, penuh dengan pemulihan-Mu Tuhan, penuh dengan pengharapan dari-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib di dalam hidup kami. Kami siap memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap syukur. Amin. Terima kasih. Come on, let's praise Jesus today. Janjinya ya dan amin di dalam hidup kita, amin. Come on. Siap memuji nama Tuhan. Janjinya ya dan amin. Angkat suaramu. Lebih keras lagi.
bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Come on, let's sing a new song. Come on, let's go. Kau bertata di atas hidup kami Tuhan. Sekarang waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Terbesar, terajat, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Come on. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Come on with one voice, it up. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Are you ready? Terbesar. Kau bertata dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya di dalam hidup kami. Engkau berjalan dan memutus semuanya di dalam hatiku. Kau bertata selamanya. Kau kuasa selamanya. Kau bertata selamanya. Selamanya terbesar. Come on. Terajat, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu
selamanya. Naikkan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang bertahta. Praise you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau bertahta di dalam hidup kami. Anugerah-Mu tak berkesudahan Tuhan. Kasih setia-Mu tak berkesudahan. Kami percaya Tuhan. Pada saat kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau mau berjalan. Bahkan Engkau turun di dalam dunia Tuhan. Mati bagi kami, menebus setiap dosa kami. Itulah kasih setia-Mu Tuhan. Selalu kami cari dalam hidup kami. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti kasih-Mu dalam hidup kami. Kami membawa seluruh hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan dan meninggikan nama-Mu. Let's worship Him. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjagaku dibuat-Mu, bukan padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari Kau indah. Tiada seperti-Mu, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Oleh ucapan Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Say, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak-Mu ya Tuhan, namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu, Kau indah, Kau mulia, ingin hidupku menyenangkan-Mu. Berkat penyembahan-Mu, kami selalu hidup bersama-Mu Tuhan. Kami ingin hidup bagi-Mu, karena Engkau Allah yang setia, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Oh, sembahkan Tuhan, tinggikan nama-Mu. Kau setia. Bulatkan suaramu sekali lagi. Kita naikkan puji dan hormat. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Angkat suaramu. Segala puji, segala hormat, segenap
Bapak, biar pagi hari ini mulut kami dan hati kami memuji Engkau. Hidup kami boleh menyembah Engkau, Tuhan. Kami datang untuk memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Membawa hati kami memuji-muji Engkau karena kami tahu Engkau Tuhan yang senantiasa setia di dalam kehidupan kami, yang gak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau gak pernah berubah, kasih-Mu kepada kami tidak pernah berubah.
Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami menghampiri Engkau, kami mau datang padamu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Ambil waktu sebentar untuk kita boleh menyembah dengan bahasa kita, ucapkan syukur kepadanya. Tuhan, dalam menghadapi segala sesuatu kami tahu Tuhan Kau gak pernah gagal rencanamu dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kau senantiasa baik Tuhan. Meskipun kami belum melihat, kadang-kadang kami terbutakan dengan hal-hal yang ada di depan kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan dengan iman Tuhan, sungguh Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, Allah yang bekerja Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Oh kami bersyukur, oh kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau baik, kasih setiamu tak berubah Tuhan. Oh kami datang menyembah, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh, we thank you Lord, thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord. Yes Lord, yes Jesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami boleh berdiri hari ini di hadapan Kau Tuhan. Bukti bahwa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami itu besar. Terima kasih buat keluarga, buat kesehatan, buat pekerjaan, buat pelayanan kami, buat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami paham. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita sungguh besar. Dan teman-teman, tadi waktu kita nyanyi saya saking semangatnya gitu ya, memuji Tuhan tadi. Karena lagu yang kita nyanyikan tadi itu dibuat oleh teman-teman dari IFGF Surabaya gitu ya, kasih semangat. Ada dua lagu atau berapa 3 lagu ya yang sudah jadi dari 7 lagu yang saya tahu, dan luar biasa mereka menuliskannya bersama-sama, mereka memikirkannya bersama-sama, dan tadi yang kita nyanyikan tuh 2 dari 4 itu lagunya kita sendiri gitu ya bersama dengan IFGF Praise. Oke, hari ini kita akan lanjut dari pokok pembahasan kita, membahas mengenai grace, atau kasih karunia. Kita udah belajar minggu lalu gitu ya, why grace matter. Dan kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan pemahaman bahwa ketika kita menerima kasih karunia itu dengan iman percaya melalui Roh Kudus. Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Pengampunannya, berkat-Nya kepada kita bukan karena kita ini pantas atau layak, tapi karena anugerah-Nya yang cuma-cuma buat kita. Oh, thank you. Saya menerima pemberian hari ini. Dan minta maaf para pastor yang lain gitu ya, karena hari ini khusus saya mendapatkan pemberian hadiah, gift. Dan ketika saya diberi ini tadi oleh SO, saya punya 2 pilihan. Saya bisa menerima atau menolak gitu ya, gak usah. Tapi saya mau menerima karena ini gratis kan. Saya menerimanya. Kalau kita tahu ya ini apa ya?
orange juice. Orange juice ini menyegarkan dan menyehatkan. Saya menerimanya sebagai hadiah. Tapi kasih karunia yang saya terima dari Tuhan itu menyelamatkan. Amin. Kasih karunia yang Tuhan berikan itu menyelamatkan kehidupannya kita. Kasih karunia-Nya yang kita pelajari menyadarkan kita akan kehebatan Allah dalam mengasihi kita. Kasih karunia-Nya Tuhan itu menyadarkan kita betapa besarnya, betapa dalamnya kasih-Nya kepada kita. Dan kasih karunia-Nya menumbuhkan kesadaran tentang ketidaklayakannya kita. Waktu kita tahu kasih karunia, kita tahu kita ini tidak layak, tapi kita dilayakkan. Dan yang lebih luar biasa lagi, kasih karunia itu mengubah tujuan hidupnya kita, teman-teman. Kasih karunia mengubah tujuannya kita dari menuju kepada neraka, kita berubah ke surga. God grace change our destiny. Destination, bukan destiny, tapi destination, mengubah tujuan hidup kita, gitu ya. Jadi kasih karunia mengubah tujuan kita, dan kasih karunia mengubah status dan posisi kita, teman-teman. Kasih karunia itu mengubah status kita yang dulu kita budak, kemudian kita menjadi anak. Dulu kita seharusnya kita menerima hukuman, kita dibenarkan. Bukankah itu indah, gitu ya? Kasih karunia, God grace, mengubah tujuan hidup kita, mengubah posisi dan status kita. Ini yang kita perlu pahami. Kenapa bulan ini kita bicara ini? Mungkin seringkali kita udah dengar grace, kasih karunia. Mungkin ada yang namanya grace gitu ya, kasih karunia. Tapi kami para pastor berharap Anda nangkep benar, karena ini luar biasa kalau kita pelajari dan kita hidupi. Nah, kita akan belajar dari kitab, sebuah kitab yang namanya Titus. Mungkin gak banyak yang mengupas, tapi kitab Titus cuma 3 pasal gitu ya. 1, 2, 3 very short, tapi saya nggak bahas semuanya. Saya akan ngambil dari Titus 2 ayat 11 sampai ke 15. Anda bisa nanti baca di wrap up, di situ ada gambarnya. Anda bisa cari gitu ya. Itu menceritakan Titus 1, 2 dan 3. Titus ini, kitab Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dituliskan sebagai surat pribadinya kepada Titus, sebagai surat penggembalaan gitu ya, diberikan kepada Titus. Siapa sih Titus gitu ya? Titus ini siapa gitu? Siapa pastor Titus? Titus ini pendampingnya Paulus dalam melayanan rasulinya dia. Titus ini bertobat melalui pelayanan Paulus dan menjadi anak rohaninya dia. Siapa sih Titus? Titus teman sekerja Paulus, khususnya di Kreta. Ketika ditulis ini ya, Titus 1 ayat 5. Titus ini teman sekerjanya Paulus, dan dia nulis di situ. Paulus menuliskan kepada Titus hal-hal yang perlu dilakukan di sana, penilik jemaat, pemimpin dan sebagainya, semua ditulis di sana gitu ya. Titus ada 2 pokok poin gitu ya. Titus pertama itu memelihara ajaran sehat. Paulus mengajarkan untuk bagaimana memelihara ajaran sehat. Titus 2 dan 3 ini menerapkan ajaran yang sehat. This is the Titus gitu ya. Dan ini yang kita pelajari hari ini. Titus 2, 11 sampai 15. Saya mau mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama. Kita mulai dari Titus 2 ayat 11 dengan bersuara. Semangat? Semangat, katakan yes. Alright, ayo kita baca. 1, 2, 3. Sudah nyata. 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Masih semangat? 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 15. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kita akan belajar satu demi satu dari ayat ini. Dikatakan di sana, ia mendidik, kasih karunia. Ayat yang 11 jelas sekali mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan sudah nyata.
dalam bahasa aslinya gitu. Kasih karunia disebutkan sebagai charis. Kasih karunia. Artinya apa? Anugerah, pemberian. Kita tidak layak, kita dilayakkan. Nah, ini luar biasa. Nah, hari ini judul khotbah saya, How Grace Works. Bagaimana kasih karunia bekerja. Yang pertama, kita akan belajar, kalau Anda mau catat-catat, this is very important untuk kita orang-orang percaya gitu ya, bahwa gimana kasih karunia itu bisa bekerja. Yang pertama, God grace teaches you. God grace teaches you. Mendidik, ayat yang 12 dikatakan mendidik. Waktu saya melihat kalimat ini, kata ini mendidik, arti yang sebenarnya dikatakan di sana, teaches ini ya, indah sekali. Dikatakan di situ adalah bahasa aslinya gitu ya. Mengatakan artinya itu to train children, untuk ngajar, untuk mendidik. Artinya apa? Ada sebuah proses training di dalamnya. Ada proses training di dalamnya. Ada melibatkan teaching, melibatkan encouragement, melibatkan correction, melibatkan disiplin. Ini mendidik gitu ya. Kasih karunia mendidik kita. Yes, Tuhan mengasihi kita. Tapi kasihnya enggak membabi buta teman-teman. Kasih Tuhan seiring dengan keadilan Tuhan. Ini yang luar biasa. Karena enggak cuman, mengasihi, banyak sekali ya orang yang hidup, aku hidup di dalam kasih karunia. Tuhan sudah menebus hidupku, menebus dosaku dulu, sekarang dan selamanya. Lalu kita hidup seenaknya gitu ya. Kan aku sudah hidup dalam kasih karunia. Gak gitu konsepnya teman-teman. Justru karena kita ini mengenal kasih karunia, maka dikatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Supaya kita mengerti dan meninggalkan. Artinya apa? Say no to ungodliness. Untuk bilang enggak sama kefasikan. Apa sih artinya? Waktu saya mengupas ini gitu ya. Kefasikan itu apa? Ketidakpercayaan, pengabaian. Kita tidak taat sama Tuhan, tidak patuh sama Tuhan, tidak peduli sama perintah Tuhan. Nah, kasih karunia, God grace ini mengajarkan kepada kita, mendidik kita supaya kita paham, supaya kita meninggalkan, supaya kita nggak jadi tidak taat, tapi kita menjadi taat kepada Tuhan. Kasih karunia. Dan juga apa dikatakan? Meninggalkan keinginan daging, meninggalkan keinginan daging. Kolose 3 ayat 5, kalau Anda lihat gitu ya, saya tidak tampilkan di sana. Kolose 3 ayat 5, apa sih yang dimaksud dengan keinginan daging? Apa sih pastor? Keinginan daging itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan sama juga dengan penyembahan berhala. Mungkin kita sekarang nggak punya seperti zaman dulu gitu ya, berhala-berhala. Tapi banyak mungkin dalam kehidupan kita ada berhala-berhala lain. Dan Tuhan mau ketika kita mengerti, menerima kasih karunia itu kita meninggalkan itu. Meninggalkan kefasikan, meninggalkan kehidupan duniawi kita. Keinginan-keinginan dibilang keinginan. Dan apa? Hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Kata kunci yang sangat menarik adalah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini kita tinggal, sekarang ini kita hidup. Tuhan mau ketika kita mengerti kasih karunia, Dia mendidik kita, mengajar kita untuk meninggalkan kefasikan, meninggalkan kehidupan lama kita, kehidupan dosa kita, dan menerima kehidupan baru di dalam Tuhan. Dikatakan meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini. God grace teaches us, ngajar, didik kita teman-teman. Mengajar kita untuk mengerti ini, untuk paham ini. Dia mendidik dan mengajar kepada kita tentang kasih-Nya yang begitu besar dan ketidaklayakannya kita. Ayat 14 kalau Anda lihat, kasih Tuhan itu membebaskan kita dari segala kejahatan. Kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dilayakkan. Waktu kita tahu kita nggak layak, kemudian kita dilayakkan, itu kita butuh kasih karunia. Tapi setelah kita dilayakkan, ada transformasi kehidupan, itu butuh keputusan. Anda perlu memutuskan untuk mau berubah. Ketika kita tahu kita nggak layak, dilayakkan dan mengalami perubahan. Ada kalimat mengatakan begini, berhenti pada perasaan ketidaklayakan belum tentu membawa orang pada perubahan. Saya ulang ya, berhenti pada perasaan ketidaklayakan belum tentu membawa orang kepada perubahan.
ngerti, oh ya aku enggak layak dilayakkan, oh ya aku enggak layak loh, suruh pelayanan, oh aku enggak layak, sorry aku enggak layak. Berhenti pada ketidaklayakan, enggak membawa perubahan teman-teman. Yes, God grace, kasih karunia membuat kita sadar, kita ini enggak layak dilayakkan. Tapi kita perlu untuk belajar membangun kehidupan kita, untuk ada transformasi perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita. Tadi saya bilang Allah itu kasih dan adil. Dia tidak hanya mengasihi, tetapi dia juga menegur. Dia memberikan nasihatnya dia. Seperti mungkin kalau Anda para orang tua gitu ya, ataupun anak-anak di sini ngalami gitu. Kalau kita tahu orang tua kita, papa mama kita sayang sama kita, pasti sayang sama kita. Pokoknya kita minta apa aja dikasih gitu, karena sayang sama kita. Terus kemudian kita bilang, Mam, Dad, Pa, Ma, ini ada handphone keluaran yang terbaru loh, beliin gitu ya. Karena sayangnya dikasih. Habis itu taruhnya sembarangan, terus besoknya datang, Ma, Pa, hilang loh gitu. Karena dia tahu papa mamanya sayang, oke, kita beliin lagi gitu ya. Habis itu besoknya, waduh, jatuh pecah, mau beli lagi gitu ya. Dia tahu orang tuanya sayang, tapi bukan begitu konsepnya. Karena kasih itu disertai dengan tanggung jawab. Ada tanggung jawab ketika kita menerima kasih karunia itu. Tuhan kita adil, ada konsekuensi. Ketika kita menyimpang, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai, maka ada konsekuensi yang kita harus tanggung. Dia mengasihi, yes. Tetapi ketika kita melanggar, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Dia berjalan, Tuhan mengasihi kita dengan keadilannya. Sampai sini, are you get it teman-teman? Di sini important banget gitu ya, ini penting banget. Karena banyak orang yang saya bilang, ketika bilang, oh aku hidup dalam kasih karunia. Hidup seenaknya saja. Pikirkan baik-baik. Grace is not a license to sin, teman-teman. But power of God to overcome sin. Ketika kita menerima kasih karunia itu bukan free pass untuk Anda bisa berbuat dosa. Bisa berbuat seenaknya saja. Justru karena kita tahu kasih karunia, kita mengerti kasih karunia, kita mau hidup meninggalkan itu. Dan hidup bijaksana di dalam Tuhan. Jangan terbalik-balik. Penting Anda tahu. Dan jangan anggap remeh kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang sesuatu yang gratis itu kita menyepelekan. Saya hari ini dapat ini gitu ya. Saya dapatnya gratis kan? Saya terima. Saudara tahu, ini enggak gratis karena ada orang yang beli. Ada orang yang siapin. Demikian dengan juga kehidupannya kita. Dikatakan sebab kasih karunia, kamu diselamatkan oleh imammu tadi yang kita baca bersama-sama. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Wow, we come to know God through grace. We grow through grace. We are sustained through grace. Also called into relationship with others by grace. Teman-teman kita perlu tahu, kita menerimanya free, gak cheap tapi, gak murahan gitu ya. Grace is free, but doesn't mean it's cheap. Karena apa? Udah dibayar dengan harga yang lunas dan harganya mahal di kayu salib. Gak murahan teman-teman. Jadi kalau kita semuanya ini ngerti tentang kasih karunia, ngerti tentang apa yang sudah diberikan oleh Kristus kepada kita, maka kita ini hidupnya gak sembarangan. Karena kita tahu itu mahal harganya. Kita yang gak layak, kita tuh dilayakkan loh. Dan kadang kita sebagai manusia menganggap remeh. Karena kita pikir itu gratis. Karena kita pikir itu biasa. Karena kita pikir itu, ya cuman begitu saja. Remember today, this is the important things yang kita perlu sebagai orang percaya. Kenapa saya menggebu-gebu menceritakan ini? Karena ini harus dipahami secara luar biasa. Karena kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Karena kasihnya kepada kita semuanya. Yang pertama, how grace work. Gimana grace itu kerja? Dia mendidik kita. God grace teaches us, teaches you. Dia ngajar kita, didik, training. Sebuah proses yang panjang yang dibutuhkan ketaatan teman-teman.
Saya bisa saja nggak mau ini, nggak usah deh gitu ya. Saya menerimanya. Yang kedua, God grace give you hope. Ini indah sekali. God grace, kasih karunia itu memberikan kita pengharapan. Hope itu bukan feeling gitu ya. Oh aku merasa berpengharapan, bukan. Hope juga bukan wish. Oh aku berharap yang single mungkin nanti akan dapat jodoh. Oh aku berharap suamiku atau istriku nanti orang yang cakep, yang punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak. Aku berharap begitu, dan berdoa sungguh-sungguh tapi ternyata nggak mendapatkannya. Bukan seperti itu. That's not a hope. Itu bukan hope yang ditulis di sini, di Titus, dan hope yang kita akan pelajari. It's not the hope. Hope itu adalah confidence, expectation, bahwa Tuhan punya blueprint kehidupannya kita. Dia punya master plan dan blueprint. Dia tahu kehidupan kita. Dan dia yang pegang kendali, teman-teman. Dia pegang kendali, dia tahu. Pertanyaannya kenapa? Kadang-kadang kok sepertinya enggak seperti yang aku harapkan. Kerjaanku, kehidupanku, bisnisku, keuanganku tidak seperti yang aku harapkan Tuhan. Kenapa kok seperti ini gitu ya? Hope ini memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Kadang mungkin belum selesai teman-teman. Belum selesai karena Tuhan mau kita terus menerus bergantung dan berharap kepada Dia. Berharap. Pengharapan bukan apa yang kita inginkan terjadi. Bukan pikirannya kita, maunya apa, maunya kita gitu ya. Pengharapan palsu mungkin yang ditawarkan, oh ya kamu ngikut ini, nanti kamu dapat ini, kamu akan ini, nanti dapat ini, oh kamu kalau melakukan ini, akan dapat ini. Bukan seperti itu. Tetapi kita juga mikir, oh pastor jadi gak perlu punya planning. No, punya planning iya gitu ya. Dalam kehidupan kita harus punya planning, kita gak boleh malah gak punya planning, yes. Tapi kita menaruh pengharapannya bukan kepada apa yang tidak kekal. Menaruh pengharapannya ini loh, yang pentingnya di sana. Orang punya planning, yes, pekerjaan Anda, kuliahnya harus selesai di semester berapa. Gak hidup kesera-sera teman-teman. Ada, tapi kita menaruh pengharapan bukan kepada hal-hal yang seperti itu. Ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, banyak sekali gitu ya, waktu kita mengharapkan sesuatu dan kemudian tidak seperti yang kita harapkan dan kita menjadi putus asa dan kemudian kita kehilangan kemauan, mungkin kehilangan kemauan untuk hidup bahkan. Kadang-kadang bisa seperti itu, karena apa? Seolah-olah tidak ada jalan, dead end, udah capek gitu ya. Pernah gitu ngalami. Saya rasa di antara kita mungkin ada, udah capek, gak udah melakukan segala cara, tapi seolah-olah tidak ada yang berhasil. Seolah-olah ngurus di keluarga mungkin, keluargaku begitu-begitu aja pastor, tetap aja seperti itu, bertahun-tahun seperti ini, tidak ada perubahan. Kita berada di satu masa mungkin ketika kita melihat jalan itu tidak ada yang terbuka. Dan hari ini berita sukacitanya, God grace give you hope. God grace give you hope teman-teman. Saya boleh ambil cerita gitu ya, ada satu cerita kesaksian ada di YouTube teman kita salah satu. Saya udah izin sama dia untuk menceritakan juga. Teman kampus gitu ya, ada Ripka. Dia pernah cerita keluarganya, kehidupannya, semuanya seolah-olah berantakan dan kacau balau. Dan ada masa di mana dia depresi luar biasa, stres, dia sampai shutdown dari semua teman-teman, dia nggak mau bertemu dengan siapapun. Dan ada satu masa di mana dia ingin mengakhiri hidupnya. Karena seolah-olah hopeless, tidak ada apa-apa gitu ya. Tapi satu hari dia memaksa dirinya untuk datang di tempat ini. Dan hari itu Tuhan menjamah hidupnya. Dan dia bilang, Tuhan gak pernah menyerah sama hidupnya. Tuhan gak pernah menyerah loh sama hidup kita teman-teman. Meskipun kita mikir kita udah hopeless gitu ya, gak ada, aduh pastor gak ada jalan keluar deh. Rumah tanggaku, pekerjaanku, financeku, kuliahku mungkin, no hope seolah-olah. Tapi Tuhan gak pernah menyerah dalam kehidupannya kita. Waktu saya baca gitu, kemarin saya sempat search sedikit
di data statistik, menyedihkan. Saya waktu melihat ini menyedihkan, teman. Perhatikan baik-baik. Ini data statistik 2023. Lebih dari 700.000 orang take their own life, bunuh diri. Artinya apa? 1 orang setiap 40 detik loh. Ini data dari WHO. 1 orang 40 detik mengakhiri hidupnya. 1 dari 5 orang memiliki pemikiran bunuh diri. 1 dari 14 orang melakukan self harm. 1 dari 15 orang mencoba bunuh diri. 10% anak-anak muda yang melakukan ini. Kita hidup di suasana seperti ini. Kadang-kadang bullying di sekolah kita ngalami mungkin. Kadang-kadang kita merasa terlalu berat penderitaan yang kita alami di dunia ini, sehingga kita pikir mengakhiri hidup adalah jalan yang paling mudah. Teman-teman, kalau ada sungguhan dari hati saya yang paling dalam, come to us. Let us cari solusinya gitu. Do not feel, jangan pernah merasa sendirian. Kita ini satu keluarga di dalam Tuhan. So hari ini saya mau sampaikan, jangan pernah berhenti untuk berharap, jangan kehilangan pengharapan, don't lose hope. Jangan kehilangan pengharapan, karena sebenarnya pengharapan itu bukan karena situasi kita, bukan karena keadaan kita, bukan kepada manusia, tetapi pengharapan kita kepada Tuhan. Rick Warren mengatakan demikian, ini yang luar biasa gitu. Dikatakan begini, what gives me the most hope every day is God's grace. Knowing that His grace is going to give me strength for whatever I face. Knowing that nothing is surprise to God. Tuhan tahu, saya bilang, Tuhan punya blueprint kehidupan kita. From beginning to the end. Kenapa kita nggak dikasih tahu? Didudukan, ini loh, enggak. Karena Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan dan melihat kebesarannya, melihat mujizatnya, melihat. Even though mungkin kita belum menemukan jalan keluarnya ya, teman-teman. Kadang-kadang mikir terlalu jauh tuh pengharapan itu. Aku loh nggak bisa melihat sekarang. Saya mau katakan gitu ya, bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan yang kontrol kehidupan kita. Dia tahu rencana yang terbaik buat Anda dan saya. Kalaupun, saya menggarisbawahi, kalaupun kita belum melihat yang baik dari Tuhan, bahkan kita belum melihat yang terbaik dari Tuhan, artinya it's not done yet, belum selesai pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu jangan cepat untuk putus asa. Jangan kehilangan pengharapan, teman-teman. Saya menutup dengan ini. Hope is not a philosophy. It's a person. Jesus is our hope. Bukan keadaan, bukan circumstances, bukan janjinya orang. Tapi hope itu sendiri adalah Kristus. Dan kita sudah menerima kasih karunia itu. Dan sama kita menerima pengharapan itu. Sehingga kita bisa berpegang kepada pengharapan itu. So God grace, kasih karunia. Teach us, teach you. Kasih karunia give you hope, give us hope. 2 hal yang sangat penting buat kita pahami. Saya rindu Anda semua gak cuma dengar, ngerti di hati, ngerti di pikiran tentang kasih karunia ini. Karena pemahaman tentang kasih karunia ini akan mengubah benar-benar cara pandang kita, mengubah cara pikir kita. Oleh sebab itu kita gak hidup sembrono, hidup gak sembarangan. Kita meresponi pemberian Allah dengan menerima melalui iman percaya. Tidak berhenti cuman menerima. Tadi saya menerima gift pemberian ini. Saya gak cuman berhenti menerimanya. Dan saya mau bilang sama Anda, ini menyegarkan dan menyehatkan. Enak loh ini gitu ya. Tapi gak berhenti sampai di sana. Saya perlu menikmatinya. I need to experience. Saya dengar grace, saya dengar kasih karunia, tapi saya harus dan saya rindu, saya mengalaminya sendiri. Experience God grace. Saya menikmati experience jus ini. Dan saya mau kasih tahu Anda ini enak.
maaf ya gitu ya. Tapi saya nggak berhenti sampai di sini, nggak berhenti sampai di saya loh. Wah, saya menikmati kasih karunia. Ayat yang ke-15 dikatakan, yang tadi kita baca. 15 bilang apa? Beritakanlah, nasihatilah, yakinkanlah orang lain untuk menerima kasih karunia, untuk mengalami kasih karunia itu. Mengalami apa? Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata di ayat yang ke-11. Maka dari itu saya juga rindu orang lain punya pengalaman yang sama dengan kasih karunia yang Tuhan berikan ke saya. Dengan jus yang tadi saya mau kasihkan, silakan Roni. Saya mau kasihkan supaya dia juga mengalami, gak berhenti di saya, gak berhenti cuma di kita. Tetapi kasih karunia itu bisa dirasakan. Saya mau memberitakan, saya mau kasih tahu nasihati, saya mau meyakinkan dia kalau jus itu enak. Saya mau kasih tahu dia bahwa kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Gak cuma berhenti di saya, orang lain perlu merasakan, dia perlu experience. Sudah, oke. Dia perlu ngalami, gak cuma lihat, gak cuma dengar. Hari ini engkau gak cuma dengar, alami sendiri kasih karunia Tuhan. Rasakan hidup di dalam kasih karunia itu hari demi hari demi hari. Karena kita sudah menerima duluan kasih karunia, menerima pengharapan itu, maka hidupi hari demi hari. God grace enough for you, for me. Cukup buat kita, tidak lebih, tidak kurang. Cukup. Saya rindu menutup dengan ini. Bagaimana kasih karunia bekerja? Mendidik kita. Meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi. Hidup bijaksana, adil, beribadah di saat sekarang ini. Bagaimana kasih karunia bekerja? Dia memberikan kita pengharapan. Bukan pengharapan palsu, bukan apa kata orang, tapi pengharapan itu di dalam Kristus. Dan kita menerimanya dengan cuma-cuma. Masalahnya kita mau terima apa enggak? That's your decision. Mari bangkit berdiri. Renungkan, ambil waktu sebentar. Oh, Jesus, thank you, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. See, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now.
mengakhiri hari ini, izinkan saya berdoa buat Anda. Bisa tutup mata semuanya. Ada pertanyaan krusial yang perlu ditanyakan kepada Anda semuanya. Kalau hari-hari ini Anda punya rencana, punya pemikiran, mungkin untuk mengakhiri hidup, karena engkau gak punya pengharapan. Hari ini saya mau kasih tahu, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kalau belum selesai urusan kita, itu belum selesai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. So do not give up. Jangan menyerah. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Kristus. Kita nggak tahu saat ini, tapi Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar dan ajaib di luar nalar kita, di luar pemikiran kita. Dia sanggup melakukannya, teman-teman. Dia sanggup melakukan sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang bekerja sampai hari ini. I can tell to you, saya bisa bilang kepada Anda bahwa Dia Allah yang bekerja sampai hari ini. So do not give up in your life. Kalau ada itu di antara Anda, mungkin sebentar kau bisa angkat tangan semuanya, mata tertutup, karena ini that's between you and God. This is the important things. Kalau ada hari ini engkau yang punya keinginan, engkau yang merasa lonely, engkau yang merasa Tuhan tuh apa aku hidup di dunia ini, raise your hand. I want to pray for you. Engkau yang di sini atau di rumah, Tuhan tuh ada, Tuhan beserta dengan engkau. 1, 2, 3, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Taruh di dadamu. Kalau engkau ada, mungkin kau gak mau angkat tangan, taruh di dadamu. Saya berdoa untuk Anda. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin di antara kami yang hari-hari ini kami mengalami hal-hal yang berat, Tuhan. Sepertinya seolah-olah tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar. Kami putus asa, Tuhan. Bahkan kami berencana mengakhiri hidup kami, Tuhan. Hari ini kami mendengar kasih karunia-Mu cukup buat kami, Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami, kami terima dengan iman percaya oleh Roh Kudus-Mu yang menolong kami, mendidik kami, mengajar kami, memberikan kami pengharapan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau beracara, Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, aku menyerahkan dalam tangan-Mu, biarlah terus ada pengharapan, ada kasih-Mu yang memeluk kami, Tuhan. Ada pertolongan-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap kami benar-benar berpegang teguh kepada pengharapan yang sesungguhnya, yaitu kepada Engkau Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku sudah berhenti menyampaikan Tuhan apa yang Kau hendak sampaikan kepada setiap kami. Tuhan, buat kami paham, buat kami mengerti Tuhan kasih karunia-Mu dalam hidup kami, buat kami menyadari dan kami menghidupinya, kami merasakan, kami experience Tuhan kasih karunia daily, day by day, walking with You. Kami mau Tuhan mengalaminya dengan penuh ketaatan kepada Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa pengharapan yang kami terima bukan hanya pengharapan di dunia saja, tetapi pengharapan di dalam kekekalan bersama dengan Kau. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu buat kami. Biarlah pemahaman ini membuka mata kami, mengubah pola pikir kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam anugerah, di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh mengucap syukur. Aku berdoa biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami, mengingatkan kami ketika kami mendiskusikan dengan keluarga kami, dengan iCare kami bisa sharing satu dengan yang lain bagaimana Engkau bekerja, bagaimana kasih karunia bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, sungguh aku mengucap syukur ya Tuhan. Menyerahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, kita akan lihat Seed News.
Recharge, Worship, dan Prayer Night yang akan diadakan tanggal 13 Oktober jam 7 malam di tempat ini. Hai ladies, IFGF Women akan diadakan pada tanggal 18 Oktober pukul 10.30 di IFGF Surabaya. IFGF Surabaya, it is so good to see you. Berapa banyak diberkati oleh penyampaian firman Tuhan, lambaikan tangan Anda. Come on, kasih apresiasi buat Pastor Lina dan seluruh tim volunteers, come on. Thank you tim. Perkenalkan nama saya Fas, selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Saya ingin menyambut teman-teman yang hadir secara online dan secara onsite di lantai 3 dan lantai 4. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali hadir, jangan buru-buru pulang ya. Seusai ibadah kami mengundang teman-teman untuk dapat mampir ke Connect Team kami di lantai 1 supaya kami dapat berkenalan dan melayani Anda dengan lebih baik. Ada beberapa pengumuman teman-teman pada hari ini. Yang pertama, ada good news buat para ibu-ibu. Kita IFGF Surabaya sudah officially open for public, ada ruangan baru yang namanya ruangan nursery ya. Jadi buat ibu-ibu yang membutuhkan langsung saja di mana? Di lantai 1 masuk dari area playground. Dan yang kedua teman-teman, kalau ke lantai 1 ada suatu tempat, ada signage tulisannya The Connection. Apa The Connection? Itu tempat di mana para pastoral and leader seusai ibadah akan standby. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman sekalian yang rindu untuk didoakan, untuk ngobrol-ngobrol, langsung aja ke sana ya. Kita dapat ketemu langsung di sana. Pengumuman berikutnya itu untuk persembahan di tempat ini di IFGF Surabaya dapat dilakukan secara virtual. Anda dapat melakukan melalui online transfer ataupun melalui QR code yang tersedia. Saya ingin mengingatkan juga untuk tetap stay connected dengan IFGF Surabaya melalui segala platform sosial media, baik YouTube ataupun Instagram. Dan pengumuman terakhir teman-teman, are you guys excited? Minggu depan kita akan merayakan kebaikan Tuhan 33 tahun ulang tahun dari IFGF Surabaya. Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita, come on. Ada dua hal teman-teman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, minggu depan jangan sampai kita datangnya terlambat ya. Datangnya on time supaya nggak tertinggal atau terlewat suatu apapun. Dan yang kedua, kami mengundang teman-teman untuk membagikan kebaikan Tuhan dengan cara apa? Ke Instagramnya IFGF Surabaya, cari di Instastory, ada template berikut ini. Anda dapat bagikan apa sih makna, apa sih dampak, apa sih cerita antara Anda dengan IFGF Surabaya. Jangan lupa ketika Anda upload kembali, jangan lupa tag kami ya di IFGF Surabaya supaya kami dapat merepost kembali cerita Anda yang luar biasa dan dapat menjadi berkat. Amin semuanya. Mari kita berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa untuk persembahan dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang bulan ini Engkau sudah mengingatkan kami akan kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan, kami nggak hanya sekedar mengerti, tapi biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami semakin menghidupi, semakin tenggelam di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Dan gak hanya itu saja Tuhan, kami boleh menjadi vessel atau menjadi alat untuk membagikan Tuhan kebaikan-Mu kepada orang di sekitar kami. Bahkan terutama orang-orang di luar 4 tembok gereja, bagi mereka yang belum mengenal-Mu Tuhan, kasih kami api, kasih kami spirit Tuhan, kasih kami kehausan Tuhan untuk dapat melihat hati-Mu Tuhan yang ingin melihat mereka semua boleh diselamatkan juga. Pakai kami Tuhan, setiap anak-Mu tempat ini di IFGF Surabaya, mereka tidak akan menjadi batu sandungan. Mereka ketika orang melihat kehidupan anak-anak-Mu, mereka akan melihat Engkau yang hidup di dalam mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persembahan kami yang kami berikan Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan untuk setiap hati-hati yang boleh memberikan dengan sukacita, dengan gembira. Karena kami tahu Tuhan, setiap dari kami berikan akan Engkau pakai. Aku berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk setiap pengurus yang mengolah uang ini Tuhan. Bila Engkau beri roh yang takut akan Tuhan. Setiap sen boleh dipakai untuk misi. Setiap sen dipakai untuk memberkati anak-anak-Mu di dalam ataupun di luar gereja. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu IFGF Surabaya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan menyenarkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Pergilah kata Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa milikku dan ketahuilah bahwa aku sang juru selamat sejati akan menyertai kita semua dari hari sampai mana Yesus datang kedua kali. Semua percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. God bless you church. See you next week. Come on.